Pernah nggak kamu dibilang, "Ih, baperan banget sih, padahal kan kita cuma bercanda." Atau teman-temanmu pada ketawa semuanya kecuali kamu dan kamu merasa, "Ih, kayaknya pada ngetawain aku deh." Nah, hal-hal seperti ini ternyata nggak cuma dialami oleh dirimu loh. Ada teman-teman yang lain yang juga merasakan hal yang sama. Karena menurut survei dari UNICEF Indonesia, lebih dari 40% remaja usia 14 hingga 24 tahun pernah mengalami cyberbullying. Hello hi people, kita akan bahas topik ini di channel saya, Dr. Vivi Syarif Psikiater, karena kita akan bahas seputar topik yang penting banget untuk dibahas, yaitu bullying alias perundungan. Nah, hi people, tahu nggak sih kalau bullying atau perundungan itu menurut Kemenkes adalah suatu bentuk perilaku kekerasan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa kuat atau berkuasa dengan tujuan menyakiti atau merugikan seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Nah, jadi di sini ada poin penting ya. Poin pentingnya adalah dilakukan dengan sengaja, secara berulang, dan ditujukan memang untuk menyakiti seseorang. Ada perbedaan dalam level kekuasaan pada tindakan bullying. Baru tahu kan bahwa ternyata bullying itu bukan cuma sekedar ya diledek-ledekin biasa aja ya. Ternyata bullying itu seserius itu karena dampaknya juga nggak main-main. Nanti kita akan bahas dampaknya. Jadi hi people, ternyata bullying itu ada berbagai macam ya. Mulai dari bullying verbal. Bullying verbal itu menggunakan kata-kata. Dari sindiran, ejekan, kemudian panggilan dengan nama-nama atau istilah tertentu. Selain itu ada juga bullying yang sifatnya sosial. Jadi seseorang itu dikucilkan, dijauhkan, nggak diajak dalam aktivitas mungkin di kelas, ya di kampus, di sekolah, dibuat nggak eksis atau nggak diajak berkomunikasi dalam satu grup, misalnya di grup media sosial. Dan sekarang ada juga bullying tipe cyber alias cyberbullying, di mana perundungan itu terjadi justru di media digital ya. Bisa di media sosial, bisa diejek, atau nggak diajak ngobrol tadi ya di dalam satu grup, misalnya grup WhatsApp, atau grup di medsos lainnya. Dan ini bisa membuat seseorang itu merasakan dampak di kesehatan mentalnya. Nah, yang paling berbahaya adalah banyak yang nggak menyadari bahwa dirinya itu sedang dibully. Karena mungkin merasa, kayaknya aku yang lagi sensitif aja deh. Mungkin aku yang sedang lebay aja kali ya. Dan mungkin saja hal ini juga terjadi karena ketika bercerita sama orang tua, sama guru, atau orang dewasa lainnya, kemudian tidak divalidasi. Kemudian dibilang, udahlah itu kan bercanda temanmu itu. Dia nggak beneran bermaksud membuli kok. Kamu jangan lebay. Jangan sensitif banget deh. Akhirnya, seseorang yang mengalami korban bully jadi takut dan ragu untuk bisa bercerita, untuk bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Dan ini bisa disebut suatu learned helplessness, ketidakberdayaan yang akhirnya dipelajari karena respons berulang dari orang sekitarnya yang tidak memvalidasi. Dan kalau ini terjadi pada seseorang yang mengalami bully, lama-lama dia akan merasa tidak berdaya, merasa tidak tahu bagaimana untuk keluar dari situasinya, dan semakin frustrasi merasa tidak ada yang bisa membantu dirinya. Wah, seberat itu ya ternyata ya proses pembulian atau perundungan. Karena ternyata di otak manusia itu terjadi proses yang cukup kompleks ketika seseorang mengalami bully atau perundungan ya. Soalnya kan memang nggak ada ya otak manusia yang dirancang untuk menerima ejekan, sindiran, terus menerus. Nggak ada dong. Apalagi remaja yang memang otaknya tuh lagi dalam fase berkembang. Tentunya tidak ready, tidak pernah siap untuk menerima ejekan, sindiran terus menerus. Lagian siapa juga sih yang otaknya siap untuk menerima ejekan terus menerus? Ya nggak sih? Apalagi remaja yang memang masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Nah, ketika seseorang itu diejek, dibully, ada area otak yang lebih aktif dibandingkan area lainnya. Ini adalah area otak yang kita sebut namanya amigdala. Sebetulnya ini adalah area otak yang mengatur
pusat emosi. Sehingga ketika area otak ini teraktivasi, akan ada sensasi di mana dirinya itu perlu menyelamatkan diri karena merasa terancam dengan sindiran dan ejekan tersebut. Di sini ada respons otak yang disebut fight or flight. Aku mau lawan atau aku mau kabur ya. Dan ketika respons otak ini nyala terus, aktif terus, tubuh akan selalu dalam keadaan waspada, berjaga-jaga, dan tegang terus-menerus. Jadi ketika seseorang sudah pernah mengalami bully, otak area amigdala kan sangat aktif. Merasa diserang, terancam, merasa butuh untuk fight or flight. Atau bahkan ada yang freeze, terpaku nggak tahu harus seperti apa ya. Dan ini bukan lebay. Ini adalah mekanisme di otak yang terjadi pada seseorang yang mengalami suatu kondisi kekerasan atau bully terus-menerus. Jadi nggak heran ketika seseorang itu jadi lebih sensitif terhadap respons-respons yang terjadi di sekitarnya. Tatapan mata, kata-kata, sikap dari teman-teman di lingkungannya bisa diartikan sebagai serangan ataupun ancaman. Nah, ketika seseorang itu merasa dirinya terancam, berada dalam kondisi bahaya, tubuh mengeluarkan hormon stres, namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini meningkat dan membuat tubuh kemudian bereaksi. Detak jantungnya meningkat, ya, kemudian terasa lebih panas di tubuhnya dan lebih berjaga, lebih waspada. Tapi karena hormon stres ini juga nggak baik kalau terus-terusan, akhirnya bisa membuat berbagai masalah kesehatan fisik dan mental di kemudian hari. Lalu apa yang terjadi nih? Kalau misalnya hormon kortisol, hormon stresnya terus-menerus dalam level yang tinggi. Akhirnya mungkin dirimu jadi susah tidur. Mau tidur nggak bisa karena selalu alert, selalu terjaga. Kemudian jadi lebih sensitif, gampang nangis, gampang marah. Dan tubuhnya terasa lelah walaupun tidak banyak beraktivitas yang berat. Bayangin kalau ini terjadi terus-menerus, bisa-bisa ada fase di mana dirimu merasa sudah mati rasa. Jadi kayak merasa hampa, merasa tumpul dan gak bisa lagi merasakan berbagai reaksi emosi yang sebelumnya dirasakan. Nah, hi people, zaman dulu mungkin bully atau perundungan itu secara langsung ya. Misalnya di kelas, di kampus, jadi diejek secara tatap muka nih, atau dikucilkan secara langsung. Kalau sekarang di era digital seperti sekarang ini, ada yang disebut cyberbullying, dan ini juga jadi isu tersendiri loh. Karena di zaman sekarang kita semua kan pakai medsos, pakai gadget. Apalagi anak remaja ya yang udah jago banget dengan segala urusan teknologi dan medsosnya. Dan di sini juga menjadi tempat di mana cyberbullying bisa terjadi. Nah, bayangin deh kalau bullynya di sekolah atau di kampus mungkin ada jam tertentu ya. Pas di sekolah aja, jadi kalau di rumah aman. Pas di kampus aja, jadi kalau di rumah aman. Bayangin cyberbullying 24/7 bisa terus terjadi. Kenapa? Karena mungkin dirimu bisa menerima bully itu di handphone atau di gadget. Lebih serem lagi kan? Karena cyberbullying ini bisa berupa hate comments, mungkin komentar-komentar negatif dan buruk ya di postingan media sosialmu atau meme. Jadi membuat lelucon-lelucon dengan foto atau kata-kata yang ditujukan untuk mengejek dan menghina dirimu, dan itu bisa berlangsung terus-menerus 24/7 dan ternyata dampaknya juga sama beratnya dengan bully yang dilakukan secara langsung. Gak kebayang banget sih seseorang yang mengalami bully itu, apalagi seorang remaja, ketika mendengar ejekan, kata-kata yang negatif, hate comments, itu seperti tertanam ya di dalam otaknya. Dan ini bisa berdampak kepada kondisi kesehatan mental. Kalau terjadi jangka panjang, bisa menyebabkan seseorang itu mengalami anxiety disorder, depresi, bisa mengalami PTSD, post traumatic stress disorder, gangguan tidur, insomnia, dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan seseorang yang sedang mengalami kekalutan emosi, kesedihan, frustrasi, sampai depresi, bisa sampai ada pikiran-pikiran melukai diri bahkan mengakhiri hidupnya. Dan kita nggak mau itu terjadi. That's why kita ingin tahu gimana cara menghadapinya.
So what do we have to do? Kalau misalnya nih, hi people, kalau ini dirimu ya yang mengalami bully, berarti ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Oke, yang pertama adalah validasi dulu perasaanmu. Kamu gak lebay kok. Kamu berhak merasakan emosi yang kamu rasakan akibat ejekan, sindiran, dan bully yang dilakukan oleh orang sekitarmu itu. Kamu berhak kok merasakan sedih, merasakan marah, merasakan takut, cemas, dan semua perasaan lainnya. Validasi dulu perasaanmu. It's okay untuk merasakan perasaan itu. Step kedua adalah mulai batasi diri dari orang-orang, lingkungan, situasi yang membuli dirimu. Termasuk kalau perlu membatasi paparan digital, di mana bisa saja bullying terjadi lewat media cyberbullying, sehingga sebisa mungkin minimalisir penggunaan gadget ataupun akses media sosial yang membuat dirimu menjadi lebih rentan, lebih mudah untuk membaca, mengakses paparan dari bully ataupun perundungan tersebut. Yang ketiga, ini penting, cari support system. Coba cari orang-orang, khususnya orang dewasa yang bisa menjadi support systemmu. Apakah orang tua, guru BK, mungkin juga konselor di sekolah atau di kampus yang sekiranya bisa membantu dirimu menghadapi hal-hal yang dialami saat ini. Kadang-kadang seseorang yang mengalami bully ini merasa, percuma aku berbicara, percuma aku ngomong, takutnya gak ada yang percaya, palingan juga gak ada yang bisa mengubah situasi ini. But it's okay to talk about it. Untuk mulai membicarakan hal itu adalah langkah pertama untuk bisa mencari jalan untuk solusi yang terbaik dari peristiwa ini. Hi people, langkah berikutnya adalah jangan ragu untuk mencari support dari profesional. Kalau memang apa yang dialami ini sampai mengganggu dan berdampak terhadap kehidupanmu, jangan ragu ya untuk berkonsultasi dengan profesional seperti psikiater ataupun psikolog. Karena ada hal-hal yang perlu dibantu secara medis, secara psikologis dengan profesional agar tidak berlarut-larut mengganggu kehidupanmu dan kesehatan mentalmu bisa segera membaik dengan bantuan yang tepat. Nah, pesan saya buat hi people yang nonton ini, kalau kamu pernah mengalami peristiwa bully, boleh cerita di kolom komentar. Dan buat yang mungkin ya tanpa sadar, kayaknya aku pernah ngebully deh, aku pernah jadi si pembuli. You need to stop ya, sadari bahwa itu salah dan you also need to speak up. Kayaknya udah saatnya untuk berbicara, untuk berhenti gak ikut-ikutan mendiamkan atau membiarkan pembulian terjadi. Karena seseorang yang ikut diam, ikut tertawa, ikut mengejek, atau kita sebut itu adalah bystander, walaupun dia bukan pelaku utama bully, tapi dia sudah termasuk jadi orang yang membuli. Gak mau dong kita jadi pembuli, ya kan? That's why kita perlu belajar dari hal-hal kecil. Misalnya kita melihat ada teman yang sedang membuli teman yang lain, kita bisa bilang, stop ya, gak lucu deh. Dari hal kecil seperti itu ternyata dampaknya bisa sangat besar loh. It's very powerful dan kamu bisa jadi salah satu orang yang akan membuat perubahan di lingkunganmu. Hi people, buat kamu semuanya yang sedang menonton video ini, pasti ada reason ya kenapa video ini nyampe sama kamu. Dan kalau misalnya kamu mengalami peristiwa bully, ingat satu hal, kamu berharga, you matter. Dan kamu perlu ingat bahwa bantuan itu ada dan tersedia, help is available, carilah support system dan juga mental health professionals untuk dirimu supaya bisa teratasi dari peristiwa maupun pengalaman perundungan yang dirimu hadapi. Yang pasti jangan berjuang sendirian, cari bala bantuan. Dan buat kamu yang melihat kalau ada temanmu yang tersakiti, yuk jadi orang yang bersikap dan membela. Kita tidak mau menormalisasi bully dimanapun, apalagi di lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah. Oke, hi people, semoga video kali ini bermanfaat. Boleh tulis ya komentarnya, apa pendapatmu atau pengalamanmu atau pengalaman orang terdekatmu seputar bully. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya, Dr. Vivi Syarif Psikiater. Kita akan banyak membahas seputar mental health dan
share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang teredukasi dan mendapatkan informasi yang tepat. Take care dan sampai jumpa. Bye-bye.